Assalamualaikum sahabat Quran. Insyaallah pada video kali ini kita kembali akan membahas qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ya, fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif atau hamzah koto di lain kalimat, maka yang terjadi adalah mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh memakai 2 harokat dan juga boleh memakai 4 harokat. Tapi lagi-lagi, sebagaimana sebelumnya kami telah jelaskan, bahwa di Indonesia memakai 4 harokat karena kita memakai jalur asy-syatibi. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Ha, tenggorokan bagian bawah. Karena ha berharokat fathah diikuti alif, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan alif lam idhar qamariyah, di mana lamnya terbaca sukun, maka matnya gugur. Yang terjadi adalah takhallus bil hadfi. Terdapat juga hamzah wasol. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Karena kafnya berharokat fathah berdiri atau fathah panjang, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Fa, huruf bibir, yaitu perut bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Ro, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang. Karena ro-nya berharokat dhamma, maka hukum bacaannya tebal atau tabkhim. Kemudian ro dhamma diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, kemudian nunnya hidup, dan kita sukunkan karena kita berhenti atau berwakaf, maka yang terjadi adalah mad arid lis sukun. Panjang boleh 2, boleh 4 sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat pertama. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi. Qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 2. La a'budu ma ta'budun. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bawah di lain kalimat, maka yang terjadi adalah mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2, boleh 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, tenggorokan bagian tengah. Ba, huruf bibir. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Mim, huruf bibir. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ain, tenggorokan bagian tengah. Ba, huruf bibir. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat dhammah diikuti wawu sukun yang keluar dari bibir, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, dan nunnya hidup, tapi kita sukunkan karena kita berhenti atau berwakaf,
maka yang terjadi adalah mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Saya kira cukup pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 2. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 3 dan 5. Kenapa kita langsung membahas keduanya? Karena ini adalah ayat yang sama. Wala antum abiduna ma a'bud. Waw huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka yang terjadi adalah mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2, boleh 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya sukun bertemu dengan huruf ta yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka di sini terjadi hukum bacaan ikhfa hakiki aqrab atau ikhfa hakiki a'la. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa mengikuti sertifikasi Quran Nasional Metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Maka di sini terjadi samar disertai dengung, dan setiap dengung keluar dari hidung. Mim huruf bibir, karena mimnya sukun bertemu dengan huruf ain yang keluar dari tenggorokan bagian tengah, maka terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Karena ainnya berharokat fathah berdiri, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba huruf bibir, dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat dhammah diikuti waw sukun yang keluar dari bibir, maka terjadi lagi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Mim huruf bibir, karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi lagi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka sebagaimana di awal tadi terjadi lagi hukum bacaan mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2, boleh 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain huruf tenggorokan bagian tengah, ba huruf bibir, dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena kita berwakaf pada huruf dal, maka dalnya disukun, kemudian terjadi hukum bacaan qalqalah kubro, bunyi pantulannya besar. Saya kira cukup pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 3 dan 5. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 4. Wala ana 'abidun ma'abattum. Waw huruf bibir, lam ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Karena lamnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena bertemu lagi dengan hamzah berbentuk alif yang keluar dari tenggorokan bagian bawah di lain kalimat, maka yang terjadi di sini adalah mad jaiz munfasil. Panjang boleh 2 harokat, boleh juga 4 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Karena nunnya berharokat fathah diikuti alif,
maka di sini seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi di atas alif terdapat sifir mustatil, bulatan lonjong, yang artinya adalah ketika kita wasol atau melanjutkan bacaan, maka matnya tidak berlaku. Jadi nanya dibaca pendek. Tapi sekiranya kita terpaksa berhenti, maka nanya tetap dibaca panjang. Sehingga inilah maksud daripada bulatan lonjong yang ada di atas alif ini. Ain, tenggorokan bagian tengah. Ain berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ba huruf bibir, dal ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat tanwin, yaitu dhammatain, bertemu dengan huruf mim yang keluar dari bibir, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham bi gunnah, dilebur disertai dengung. Dan setiap dengung keluar dari hidung. Karena mimnya berharokat fathah diikuti alif layyinah, maka kembali lagi terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Ain, huruf tenggorokan bagian tengah. Ba huruf bibir. Dal dengan ta, ini sama-sama makhrajnya, yaitu di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya sukun bertemu dengan huruf ta yang hidup, maka di sini terjadi hukum bacaan idgham mutajanisain. Jadi dilebur huruf dalnya tanpa dengung. Jadi langsung masuk ke huruf ta. Dan tidak terjadi hukum qalqalah di sini. Kemudian terakhir ada huruf mim yang keluar dari bibir. Saya kira cukup pembahasan qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 4. Baik sahabat Quran, kita lanjut lagi qira'atut tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun, langsung lompat pada ayat ke-6. Kenapa? Karena ayat 5 sama kalimatnya dengan ayat 3 yang telah kita bahas sebelumnya. Lakum dinukum waliyadin. Lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Mim, huruf bibir. Karena mimnya sukun bertemu dengan huruf dal yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka di sini terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Dibaca jelas tanpa dengung. Karena dalnya berharokat kasroh diikuti ya sukun yang keluar dari tengah lidah naik memantul ke langit-langit, maka terjadi hukum bacaan mad tabi'i. Panjang 2 harokat dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Nun, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah. Kaf, pangkal lidah naik ke langit-langit di atasnya. Mim, huruf bibir. Kembali lagi karena mimnya sukun bertemu dengan huruf waw yang keluar dari bibir, maka di sini juga terjadi hukum bacaan idhar syafawi. Dan perlu kami sampaikan kepada sahabat Quran bahwa dalam kitab Hidayatul Rahman fi Tajwidil Quran oleh Syekh Abdul Wahab Dibsu Zaid itu mengatakan bahwa ketika ada bacaan idhar syafawi yang mim sukun bertemu waw dengan fa, itu hati-hati. Kenapa perlu hati-hati? Jangan sampai kita baca dengan cara ikhfa. Maksudnya adalah harus kita tuntaskan mim sukunnya sebelum masuk pada huruf selanjutnya. Karena waw dan fa itu sama-sama huruf bibir. Sedangkan mim juga adalah huruf bibir. Jangan sampai bibir kita tidak tertutup rapat ketika menyebutkan huruf mim sukun. Jadi harus dituntaskan dulu makhraj mim sukunnya baru masuk ke huruf selanjutnya. Kemudian lam, ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian depan. Ya, tengah lidah naik memantul ke langit-langit. Dal, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Karena dalnya berharokat
kasroh diikuti ya sukun, maka seharusnya terjadi mad tabi'i. Tapi karena dia bertemu dengan huruf nun yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan langit-langit bagian tengah, kemudian karena kita berwakaf pada huruf nun ini, maka nunnya disukun dan yang terjadi adalah mad arid lis sukun. Yang panjangnya boleh 2 harokat, 4 harokat, sampai 6 harokat. Dan setiap panjang keluar dari rongga mulut. Sekian pembahasan qiraatul tajwidil Quran pada surah Al-Kafirun ayat 6. Dan alhamdulillah sahabat Quran, kita telah selesai membahas qiraatul tajwidil Quran mulai dari ayat pertama sampai ayat ke-6 surah Al-Kafirun. Kembali lagi kami sampaikan kepada sahabat Quran yang ingin menguasai makharijul huruf, ilmu tajwid, bahkan sampai goribul Quran dan pembahasan sifat-sifat huruf, maka sahabat Quran bisa mengikuti sertifikasi Quran nasional metode Akbariyah, baik kelas online maupun kelas offline. Untuk kelas online, insya Allah hanya 5-10 kali pertemuan kita telah membahas secara keseluruhan materi-materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Kemudian untuk kelas offline, insya Allah hanya 2 hari full pertemuan, kita juga telah membahas secara keseluruhan semua materi yang ada pada buku metode Akbariyah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.